keuntungan PMAS itu apa ya? Apakah nanti kalau kebaikan pupuk kimia mempengaruhi hasil dari itunya sendiri tuh, hasil dari panennya itu sendiri gitu? PMAS itu kalau kita melihat historisnya itu berangkat dari kunjungan Pak Mentan, Pak Dr. Andi Amran Sulaiman di beberapa negara, mulai dari Cina, kemudian Arkansas, Amerika, kemudian Vietnam. Ternyata di sana itu bisa meningkatkan produksi padi mencapai 8 ton sampai 9 ton per hektar dengan metode yang ada di sana. Nah, kemudian Pak Menteri mencoba menggabungkan dengan metode yang ada di kita ini, sistem Jarwo, dengan metode yang ada di beberapa negara itu, itulah dibawa ke Indonesia. Kemudian kita kaji, muncullah yang namanya PMAS. PMAS itu pertanian modern, advanced agriculture system. PMAS ini prinsip utamanya itu menanam benih langsung. Yang pertama, menanam benih langsung. Kenapa menanam benih langsung? Karena ini terkait dengan nanti bagaimana dengan sumber daya yang ada. Kemudian yang kedua, itu tanam benih di dalam barisan dengan rapat. Jadi di dalam, biasanya kalau petani kita itu hanya menghambur saja. Jadi menghambur benih itu tidak teratur. Nah, dari hasil kajian itu kita buatkan tanam benih dalam barisan rapat dengan model Jarwo yang ada di Indonesia. Jarwo itu ada Jarwo 21, jadi tanam benih 2, kemudian ada 41 dan ada 61. Dari hasil kajian itu muncullah rekomendasi kita yang paling bagus itu adalah Jarwo 61. Jarwo 61 itu dalam barisan rapat, kemudian 6 baris, ada lagi jaraknya 50 cm. Saat ini suka tidak suka, mau tidak mau, buru-buru tani itu sudah agak susah didapatkan. Jadi sulit dicari dan biayanya pun cukup mahal. Karena kalau misalnya kita menggunakan tanam pindah, kita semai dulu, itu biaya semainya itu sudah sekian rupiah. Kemudian nanti setelah semai, itu pun juga harus diambil dan ditanam lagi. Nah, mulai dari pesemaian sampai tanam pindah itu bisa kita lihat bahwa biayanya itu bisa mencapai 3 juta. Nah, kalau dengan tanam benih langsung ini, itu per hektarnya itu cukup sekitar 600.000 per hektar. Nah, ini sebenarnya dengan tabel ini, karena memang saat ini memang juga terkait dengan alatnya. Ini kedepannya kan namanya PM, pertanian modern. Itu nantinya kedepannya kita diharapkan untuk menanam dengan menggunakan drone sebenarnya. Tapi dari awal untuk sementara kita membangun alat yang sederhana dulu. Gitu. Kemudian yang kedua, tanam lebih rapat. Tadi sudah saya sampaikan, tanam lebih rapat itu di dalam barisan itu rapat. Sehingga kalau dengan menggunakan tanam pindah yang biasa, populasinya itu hanya sekitar 200 sampai 250 populasi. Nah, kalau kita tanam benih rapat dengan menggunakan metode
Jarwo. Pada satu itu peningkatan populasinya bisa mencapai 1,1 juta populasi per hektar. 1,1. Kalau kita menggunakan saat ini yang Jarwo 61. Jarwo 61 itu dengan kebutuhan benih 70 kilo per hektar, itu populasinya mencapai 1,2 juta per hektar. Artinya apa? Bahwa ada terjadi peningkatan jumlah populasi, tapi dalam kondisi yang rapat dan teratur. Beda kalau misalnya kita menanam dengan benih 80 hektar, 70 hektar, tapi dihambur. Nah, kalau dihambur pasti untuk mendapatkan pencahayaan matahari kan agak susah. Nah, kalau dalam teratur ini jarak di dalam antar barisan itu memberikan ruang untuk tanaman bisa mendapatkan maksimal pencahayaan matahari dalam melakukan proses fotosintesis. Tema sini yang pertama itu teknologi tepat guna dan terjangkau. Itu modern, tidak berarti harus mahal atau rumit. Jadi PMA itu dirancang agar mudah diterapkan oleh siapa saja. Jadi memang dengan sistem tanam benih langsung ini kita bisa lihat slide ini. Jadi secara sederhana itu kita bisa menggunakan dulu sementara ini adalah drum seeder. Drum seeder di mana benih ditanam benih langsung dengan menggunakan drum seeder. Nah, modelnya seperti ini, Mbak. Jadi tanam rapat di dalam barisan. Jadi seperti itu. Nah, ke depan dengan sumber daya yang ada, dengan teknologi yang ada, nanti kita siapkan, itu lambat laun kita perbaiki. Bisa menggunakan direct seeding. Nanti kalau misalnya drone-nya sudah tersedia, nah kayak dulu kita panen kan menggunakan banyak orang. Dengan perkembangan yang ada, kita sekarang menggunakan combine. Dulu dianggap mahal oleh petani, tapi dengan bantuan dari Kementerian Pertanian yang begitu masif, sekarang kalau tidak ada combine susah untuk tidak panen. Nah, saat ini pun juga untuk sementara memang kita menggunakan drum seeder, tapi nanti dengan adanya teknologi semakin maju, kita juga sudah cobakan direct seeding dan bibit-bibitan. Kemudian ini juga kita cobakan drone yang di kantor itu menggunakan drone ini dan sangat bagus dalam menggunakan hal itu. Jadi kedepannya akan ke arah sana. Namanya petani modern. Jadi bagaimana memodernisasikan ini sebenarnya juga menjawab tantangan kita supaya petani-petani milenial ini Mbak, ini ada ketertarikan karena saat ini agak susah untuk diajak untuk melakukan kegiatan bertani. Tapi dengan nanti perkembangan teknologi dengan adanya drone, tinggal di pinggir, di saung, nanam padi, udah tertanami, 1 jam udah ketekan udah selesai. Itu merupakan daya tarik tersendiri. Dengan PMAS ini saya sangat terbantu penyuluhannya karena bisa meningkatkan potensi untuk mendapatkan padi secara maksimal dan juga bisa menjadi petani modern dengan sistem-sistem yang terbarukan gitu. Semoga PMAS ini bisa lebih jor lagi ya dalam mensosialisasikan khususnya di wilayah-wilayah yang khususnya pertanian beras, dan juga harapan saya semoga banyak penyuluh-penyuluh yang bersertifikat dan aktif.